Salam saudara-saudara, saya akan menjelaskan menanggapi Uni Rifa. Uni Rifa, apa kabarmu? Apakah kamu masih ingat dengan saya? Lupa ya, kita pernah berdebat dan kita pernah ketemu di Masjid Istiqlal dulu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, intens sekali kita lihat sekarang ini ada perdebatan lintas agama di rumah manapun, dan saya adalah salah satu pelakunya ya, salah satu debater. Bahkan saya dipanggil apologet lah ya, digelari apologet, walaupun saya sendiri sebenarnya lebih senang dipanggil sebagai pendiskusi lintas agama ya. Saya lebih senang disematkan gelarnya adalah pendiskusi lintas agama karena saya sendiri adalah mahasiswi prodi komunikasi penyiaran Islam. Tadinya prodi saya adalah pendidikan agama Islam, lalu saya lebih mengambil yang sesuai, itu komunikasi penyiaran Islam, karena saya lebih banyak berkomunikasi dengan orang-orang di luar Islam terkait agama saya, dan saya lebih mengambil komunikasi penyiaran Islam untuk prodi saya. Oke, kita lanjut nih. Tema kali ini adalah dialog lintas agama versus mujadalah atau berdebat lintas agama. Ini ada perbedaan dua ya, spektrumnya berbeda teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara tentang dialog lintas agama, kalau kita lihat dari kata dialog, bahasa Greeknya itu dia dan logos. Dia melalui logos itu adalah ilmu percakapan, perkataan atau spirit ya. Maka kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa dialog secara terminologi adalah adanya percakapan dua arah ya, karena melalui percakapan, mau apapun tujuannya nanti yang penting adanya percakapan, pembicaraan. Nah, bahasa Arab yang tepat yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis terkait tentang kata dialog itu lebih tepatnya adalah kata muhawarah. Nah, ini dia. Nah, teman-teman bisa mendapatkan kata muhawarah atau kata yuhawiruhu dalam surah Al-Kahfi ayat ke-34. Teman-teman boleh meng-cross check ini kata yang ada di Al-Quran, yaitu diterjemahkan dengan kata berbicara. Dalam terjemahannya di sini, maka dia membanggakan diri kepada seorang temannya miskin ketika berbicara dengannya. Ada orang yang berbicara kepada temannya yang miskin untuk menunjukkan bahwa dia lebih pintar, lebih hebat nih. Artinya percakapan itu digunakan diksi muhawarah dalam Al-Quran. Nah, kata muhawarah juga ternyata ada dalam riwayat hadis, yaitu hadisnya ini. Dan di hadis ini, versi hadis soft, saya mendapatkan terjemahannya diterjemahkan dengan berdebat. Di sini sebenarnya kalau kita menggunakan kata berdebat itu lebih tepatnya itu menggunakan diksi mujadalah, tapi di sini diterjemahkan berdebat. Nah, di sini kata yang dipakai adalah muhawarah, itu artinya kan berbicara atau berdialog lah, kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai pendiskusi lintas agama yang hampir kurang lebih bertahun-tahun saya menghadapi orang-orang di luar agama saya berikan kesempatan mereka bertanya tentang agama saya dan berusaha untuk menjelaskan apa yang mereka tidak pahami dari apa yang saya pahami, yang saya pelajari. Saya sebenarnya lebih memilih untuk berdialog daripada berdebat. Kenapa? Karena berdebat ini konsekuensinya lebih banyak mengganggu dan lebih banyak mudarat daripada berdialog. Kalau berdialog, kita betul-betul menggunakan kaidah-kaidah yang soft ya, lebih lembut. Karena di situ, dalam ranah dialog itu, kita hanya mendengarkan pemaparan orang lain, kemudian menanggapinya, kemudian kita memberikan ide dan gagasan, terlepas mereka terima atau tidak nanti itu belakangan. Tapi setidaknya ketika dalam dialog kita mendengarkan dulu argumen orang lain atau mendengarkan penjelasannya, lalu kemudian kita menjelaskan dari perspektif kita. Nah, nanti mungkin kita akan membandingkan atau kita akan menanggapi, itu urusan lain. Nanti konsekuensi dari bermuhawarah ini atau berdialog ini, memang konsekuensi atau ujungnya itu bisa bermujadalah atau saling berdebat, karena ada orang-orang yang berbicara terkadang itu salah kaprah, bahkan mereka tidak punya ilmu tapi banyak bicara, dan itu harus kita debat. Namun saya masih tetap memilih untuk berusaha dialog. Dan teman-teman, banyak hadis ya, banyak riwayat Islam yang menjelaskan bahwa sebenarnya kita tuh harus menghindari perdebatan. Perdebatan itu sebenarnya tuh kayak berperang, teman-teman. Kalau bisa tuh tidak terjadi, tapi kalau terjadi ya terkadang kita harus tidak bisa menghindari begitu ya. Tapi berbeda konteks. Kalau perang ini kan demi kemaslahatan jiwa, raga umat lain yang diperangi, maka ada kewajiban bagi kita berperang. Maka apakah kita wajib bermujadalah? Sebenarnya ada kewajiban bermujadalah dalam surah An-Nahl ayat 125, tapi dengan syarat, teman-teman. Kalau berperang, diwajibkan berperang kalau kita diperangi, maka bermujadalah diwajibkan kita dengan cara baik. Ini dia. Maka teman-teman kalau baca dalam Al-Quran surah An-Nahl 125, ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dan Ya, benar sekali Uni Rifa, kamu maunya berdialog. Itu yang saya cari. Tetapi kalian sudah berdebat duluan. Kamu telah menghina, bahkan kitabmu itu bukan lagi berdebat, tetapi melakukan mutilasi terhadap non-muslim. Jadi Unirifa memang orangnya halus dan baik lah. Beberapa kali kami bertemu di TikTok, dia takut sekali untuk menyinggung saya karena dia mengharapkan bahwa saya harus tampil soft, lembut, dan hati-hati di dalam berbicara. Tetapi kan bukan masalah hati-hati dan lembut ataupun softnya penampilan saya, tapi kan itu kitab suci yang saya bacakan, hadis yang saya bacakan dan saya sampaikan. Kalau sekedar muhawaroh kamu bilang, atau di dalam kebiasaan kita mengajar di pesantren itu muhadharah, jadi menampilkan satu persatu pola pikir anak-anak
untuk mereka nanti menjadi jago debat. Begitu. Muhadharah itu untuk bermujadalah. Di dalam surat ke-29 ayat 46 jelas sekali larangan, la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Dan janganlah berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Cara yang baik. Silakan berdebat, tetapi cara yang baik. Kalian tidak pernah menunjukkan data yang benar, kalian tidak pernah menunjukkan perilaku ucapan yang bagus selama ini, tetapi kalian merusak perjalanan dialog antar umat beragama ini. Macet, ini sedang macet. Menteri Agama tidak bisa menyiapkan dialog yang bagus, ataupun Kementerian Pendidikan pun tidak bisa, sampai menteri-menteri ataupun presiden pun tidak berani untuk menyiapkan dialog agama yang bagus. Sebab apa? Kalau berdialog sekalipun itu namanya menabur mukanya dengan kotoran. Saya janjikan, saya berani mengatakan itu. Sebab dialog yang kita minta ini jangan ada kericuhan, jangan ada pelarangan ibadah. Itu sudah kejahatan hukum yang amat memalukan. Dan selalu yang melakukan itu adalah orang-orang dalam agama kamu, Rifa. Jadi begitu. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Dan jangan berdebat dengan orang-orang Yahudi dan orang Kristen dengan cara yang baik. Kenapa? Kalah debat. Dalam topik apa saja kamu berdebat dengan saya. Kalau kamu berani mengejek saya kemarin dalam 3 kali pertemuan kita, saya akan mengerahkan kekuatan baru bahwa seluruhnya itu nanti saya akan angkut ke luar negeri supaya nggak bisa ditangkap. Tapi kita kan nggak mau mengirim mereka ke luar negeri. Yang bisa ditangkap silahkan ditangkap. Hei polisi, polisi amburadul Indonesia, tangkap saja silakan. Kalian memang keterlaluan. Polisi yang tidak berakal budi adalah polisi Indonesia. Ini ada lagi yang si Frans ditangkap lagi itu karena mengatakan sejarah Muhammad fiktif. Lah kan fiktifnya dari mana pandangannya? Hanya begitu kok ditangkap. Dianggap penista. Apa-apaan ini polisi? Woi polisi. Woi polisi agama. Polisi agama Islam. Nggak boleh begitu. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Al-Ankabut ayat 46. Pada ayat sebelumnya Allah memberi umat Islam petunjuk dalam menghadapi kaum musyrik Mekah atau para penyembah berhala. Allah lalu menyusuli dengan ayat ini mengajarkan agar cara berdakwah kepada kaum Yahudi dan Nasrani, dan janganlah kamu wahai umat Islam berdebat demi menunjukkan kebenaran ajaran Islam dengan ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani yang mengingkari kerasulan Muhammad, melainkan dengan cara yang lebih baik dibanding caramu menghadapi orang-orang musyrik yang tidak percaya Tuhan. Jadi kaum Yahudi dan kaum Nasrani ini sejatinya percaya dengan Tuhan dan ajaran yang dibawa oleh Musa dan Yesus Kristus, sehingga lebih mudah bagimu untuk mengajak mereka kepada agama Islam. Berdebatlah dengan cara yang lebih baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Tetapi yang jelas Uni Rifa, kamu harus tahu tidak ada nabi dari Arab.
Kalau ada nabi dari Arab saya sunat lagi. Gimana? Nggak ada Uni Rifa. Baru-barunya nabi kamu itulah satu-satunya yang buta huruf sampai ngek. Nggak ada Uni Rifa. Atau saya perlu berpantun dulu begitu cintaku kepada kamu Uni Rifa. Atau saya kirim uang untuk kamu bikin visa Amerika ya. Bagaimana Uni Rifa? Tapi waktu kamu ke kedutaan Amerika, waktu wawancara visa, jangan bilang ada kekasihmu di Amerika. Jangan bilang bahwa yang menyuruh bikin visa itu adalah pendeta Saifuddin Ibrahim. Gagal nanti visamu. Bilang aja saya nggak kenal siapa-siapa. Gimana? Ya daripada kita berdebat agama, kamu bilang Abi jangan menghujat dan menghina Nabi saya. Oke, kamu juga menghujat kok. Kamu menghujat. Masa Tuhan bernonot kamu bilang? Samaan dengan Zuma itu. Kalau kamu nanggapin ini video-video saya, jangan coba-coba. Biar orang lain yang menanggapi video saya. Ya. Bagaimana sesungguhnya kita harus membangun Indonesia yang damai ini tanpa harus ribut masalah agama. Ya pasti kalah lah. Kalau orang Islam debat dengan orang Kristen dalam berbagai macam topik, orang Kristen nggak tahu. Satu-satunya cara ya itu belajar di komal-komal ataupun di YouTube membahas Alkitab seperti Roma itu zombie Zoma. Nggak akan ada begitu. Nggak akan menang. Nabimu pernah berdebat dengan orang Kristen tentang kebenaran ajaran Islam. Dan dia mau mengajak agar masuk Islam. Iya, pendeta Kristen nggak mau. Karena tidak ada nabi dari Arab. Apalagi yang menunjukkan nabi-nabi fiktif. Misalnya Nabi Khidir, itu nggak ada, itu nabi fiktif. Nggak ada kok Khidir belajar ilmu kanuragan dari Khidir Musa. Nggak ada satupun literasi bahwa Khidir itu adalah gurunya Musa atau nabinya waktu zaman Musa. Itu fiktif. Nabi Soleh, Nabi Syuaib, Nabi apa, nggak ada itu. Ini ngarang semuanya. Kalau begitu kan sudah kalah debat itu. Untuk apa kamu kita ribut lagi? Kitab sucimu itu kitab suci aneh. Ngomong Musa tapi sejarahnya nggak ada. Apalagi Isa, Yesus Kristus disamain. Udah nggak ada. Jadi ini Uni Rifa saya peringatkan kepada kamu ya. Udah urusan cinta saja kita. Nggak usah debat atau bagaimana sih sebenarnya. Saya sudah lama ini nggak berpantun untuk kamu. Atau nanti saya buat khutbah pantun untuk Uni Rifa ya. Oke? Kita dengarkan lagi apa kata Uni Rifa ini ya. Masalah debat ini. Berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik. Di sini diterjemahkan berdiskusi. Sebenarnya kalau kita bermujadalah itu lebih tepatnya itu berdebat. Karena kalau berdiskusi lebih tepatnya itu muhawarah atau musyawarah, ya kan? Ada diksi-diksi Al-Quran itu yang harus kita pahami, diksi-diksi Arab yang harus kita pahami karena pendekatannya lebih tepat gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia mungkin tidak banyak yang bisa mencakup bahasa Arab karena kosakatanya pun sedikit. Tapi kita harus pahami bahwa memang ada pendekatan mujadalah, musyawarah dan muhawarah yang harus dipahami. Nah, dalam surah An-Nahl ini kita diperintahkan berdiskusi atau berdebat dengan cara yang baik. Karena berdebat ini sulit untuk dengan cara terbaik teman-teman, maka ada lebih baiknya kita hindari. Maka ada orang-orang yang harus kita hindari untuk didebat. Pertama ada orang jahil.
Cara menentukan orang jahil adalah, pertama, dia tidak memiliki kredibilitas sama sekali dalam apa yang dibicarakan. Artinya dia tidak proporsional. Yang kedua adalah dia tidak memiliki literasi sumber-sumber yang dia sampaikan. Artinya dia bicara dari asumsi liarnya sendiri. Maka orang-orang seperti ini, Data apa yang kamu tampilkan untuk berdebat dengan saya, itu nilainya sampah. Itu tumpukan-tumpukan kertas yang tidak mempan lagi. Kenapa? Nabimu palsu, kitab sucimu palsu, ajarannya palsu. Sekali ngomongnya begini, katanya menghormati wanita, tetapi Aisyah ngomong kalian telah menjadikan kami guk-guk. Saya itu kadang-kadang dengar suara kamu itu, saya membayangkan Nabi Muhammad sedang berbicara dengan Aisyah loh. Makanya Aisyah disayang sekali sama Nabi itu. Suaranya mirip suara kamu itu, Aisyah itu. Ya, wanita mungil, enggak, ya seperti kamu lah tubuhnya itu. Seperti tubuh Uni Rifa. Dan pintar ngomong. Itu Uni Rifa. Jadi bagaimana ini Uni Rifa? Data apapun yang kalian bawa tidak cukup untuk menjawab segala permasalahan keagamaan yang saya tampilkan itu. Apalagi kalau berbicara 300 ayat yang menjadi kemelut, menjadi batu sandungan bangsa-bangsa, membuat bangsa lain menjadi malapetaka hidupnya. Apalagi kalau mengikuti ayat-ayatmu itu, dibandingkan Allah menurut Al-Quran dengan Allah menurut Alkitab. Beda jauh langit dan bumi. Allahmu itu amat memaksa. Allahmu itu sangat bengis dan biadab. Masa orang kafir dibilang seburuk-buruknya makhluk? Tapi kacamata yang kamu pakai itu buatan orang kafir. HP yang kamu pegang itu buatan orang kafir, Uni Rifa. Itu buatan orang kafir. HP yang kamu pegang itu, Uni Rifa. Mikrofon yang kamu pakai itu, jilbab yang kamu pakai itu, memang ada buatan orang Islam. Orang Islam mah budaknya saja, budak dari orang kafir. Bikin apa saja itu orang kafir yang melakukan penelitian bagaimana buah ini dijadikan seperti buah pohon ini. Dulu buah ini kecil, tetapi sekarang sudah bisa dibesarkan dengan teknologi pertanian yang luar biasa. Itu orang kafir semua. Yang menemukan varietas padi unggul itu orang kafir. Uni Rifa, bertobatlah kamu Uni Rifa. Terima Yesus dulu. Baru deh kita akhiri hidup kita bersama di Amerika ini, ya. Tapi kamu harus masuk Kristen. Saya nggak mau kamu tetap Islami. Ya, hati-hati Uni Rifa. Jangan tersandung sama orang. Memang pintar Uni Rifa ini ya. Mulutnya nyenyes. Udah Uni Rifa. Ya. Berhenti kamu berdebat, berhenti kamu berdialog dengan Kristen. Lu ngomong data apa saja, nggak ada gunanya data untuk nabi palsu, ajaran palsu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.